Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani dari program studi pendidikan Pancasila dan juga kewarganegaraan. Sekarang sedang menempuh semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari dosen pengampu mata kuliah Sejarah Nasional, yaitu Pak Zedi, dengan makalah yang berjudul Evolusi Partisipasi Politik, Komparasi Strategi Mobilitas Massa Organisasi Pergerakan dengan Aktivisme Digital Kontemporer. Oke, baiklah. Sekarang kita beralih kepada mengapa saya memilih judul tersebut. Evolusi partisipasi politik di dalam dunia digital ataupun era kontemporer itu sangatlah berubah daripada zaman Orde Lama menuju Orde Baru dan sampai sekarang dengan era kontemporer ataupun dengan era digital. Organisasi ataupun partai-partai yang ada pada zaman dahulu seperti organisasi Sarekat Islam, Partai Golkar dan lain sebagainya, itu adalah salah satu cara partisipasi politik dalam menyuarakan hak-hak rakyatnya. Seiring berjalannya waktu, dengan memasuki abad ke-20 ataupun masa era kontemporer, itu berubah dengan cara adanya digitalisasi dalam penyuaraan partisipasi politik, entah itu dari segi voting dan lain sebagainya, ataupun pendukung-pendukung dari paslon yang akan kita terbitkan sebagai calon presiden ataupun pemimpin bangsa kita. Analisis pada situasi saat ini, seringkali media digital itu tidak berbanding lurus dengan kehidupan nyata. Apa contohnya tidak berbanding lurus dengan kehidupan nyata? Seringkali kita temukan bahwa banyak kecurangan yang terjadi di dunia digital untuk memberikan berita-berita yang hoax ataupun tidak benar. Untuk salah satu cara menjatuhkan lawan dari calon pemimpin yang akan kita pilih, sehingga dunia digital menjadi krusial untuk kita bahas bagaimana partisipasi politik bisa menyuarakan hak rakyat, akan tetapi tidak menggeser hal krusial di dalam partisipasi politik itu tersendiri. Baiklah, kita akan masuk mengapa saya memilih ataupun apa masalah-masalah yang harus dibahas dari makalah ini. Yang pertama adalah bagaimana strategi mobilisasi massa yang digunakan oleh organisasi gerakan nasional di Indonesia, dan apa saja faktor yang membuat efektif dalam membangun partisipasi politik di masyarakat. Kemudian yang kedua, apa perbedaan dan persamaan antara strategi mobilisasi massa pergerakan nasional dalam bentuk aktivisme digital dan juga pada masa era kontemporer dalam mendorong partisipasi politik. Terus yang ketiga ataupun rumusan masalah yang terakhir, yaitu bagaimana perkembangan teknologi ataupun dunia digital mempengaruhi pola partisipasi politik masyarakat dibandingkan dengan metode mobilisasi massa pergerakan organisasi yang ada di sebelum masa era kontemporer ataupun Orde Lama, Orde Baru, itu adalah masa-masa sebelum masa digital. Oke, sekarang kita akan beralih kepada tujuan kenapa saya mengambil judul ini. Yang pertama adalah untuk menganalisis strategi mobilisasi massa yang digunakan oleh pergerakan organisasi pada masa dahulu dengan era kontemporer. Kemudian yang kedua adalah untuk membandingkan persamaan dan juga perbedaan bagaimana strategi mobilisasi massa pada pergerakan nasional dengan aktivisme digital kontemporer dalam mendukung ataupun mendorong partisipasi politik di Indonesia. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk mengkaji bagaimana pengaruh perkembangan dunia politik terhadap perubahan partisipasi masyarakat, partisipasi politiknya dibandingkan dengan metode mobilisasi tradisional yang dipakai pada masa sebelum era kontemporer. Oke, sekarang kita bakalan masuk ke pembahasan pertama untuk menjawab rumusan masalah yang ada di makalah saya. Yang pertama itu ada strategi mobilisasi dalam pergerakan nasional. Di sini apakah teman-teman tahu apa itu pergerakan nasional? Oke, kita ambil dari satu referensi dari Ahmadin 2017
Beliau menyatakan bahwa pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu fase pergerakan ataupun suatu fase dalam sejarah Indonesia, yakni masa perjuangan mencapai kemerdekaan pada kurun waktu kalau tidak salah 1908 sampai dengan 1945. Itu adalah pernyataan dari Ahmadin 2017. Maka kita bisa simpulkan bahwa pergerakan nasional itu adalah salah satu fase perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya, entah itu dengan partisipasi politik secara tradisional dan lain sebagainya. Melalui pergerakan ini, Indonesia bisa dinyatakan sebagai negara yang merdeka. Perjalanan pergerakan nasional bangsa Indonesia itu tentu tidak luput dari kolonialisme ataupun penjajahan bangsa Belanda yang sudah menjajah bangsa Indonesia selama berabad-abad tahun. Tentu pada awal abad ke-20 itu pribumi ataupun bangsa Indonesia itu memikirkan perpikiran yang baru, yang dimana mereka lahir dengan organisasi modern seperti Budi Utomo 1908 yang menekankan pentingnya pendidikan dan kemajuan sosial, yang dimana pada masa ini juga diikuti dengan perkembangan masa partisipasi politik seperti apa? Contohnya seperti Sarekat Islam yang berhasil menggerakkan partisipasi masyarakat dengan skala lebih besar yang memperkenalkan nasionalisme dan juga kemerdekaan Indonesia. Setelah adanya perkembangan dari partisipasi politik Sarekat Islam, itu kita kembali lagi memasuki masa pendudukan Jepang yang kemudian memasuki era ataupun periode kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada masa ini, mobilisasi massa semakin intens melalui organisasi semi militer tentunya. Yang terutama setelah kemerdekaan itu ada pada Orde Lama dan Orde Baru. Partisipasi masyarakat itu mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh sistem politik yang cenderung terpusat, atau bisa kita bilang dengan reformasi tahun 1998 menjadi titik balik penting yang membuka ruang kebebasan politik bagi masyarakat Indonesia tentunya. Sehingga pada era kontemporer, perkembangan politik digital itu telah menghadirkan bentuk baru dari partisipasi politik. Jadi tidak hanya menggunakan mobilisasi massa tradisional, akan tetapi juga kita menggunakan digitalisasi dalam penyuaraan ataupun partisipasi politik untuk masyarakat. Strategi mobilisasi massa pada pergerakan nasional itu memiliki historis ataupun perjalanan yang memang memiliki suatu perkembangan dari abad ke abad untuk membangun politik ataupun kepercayaan publik dengan lebih jelas, dengan memanfaatkan sarana komunikasi contohnya, kemudian pemanfaatan sumber daya manusia misalnya dengan menyuarakan hal-hal yang berbasis politik, dan itu memang benar adanya. Kemudian masa pergerakan nasional itu dilakukan secara, pergerakan masa nasional itu pada sebelum era kontemporer itu biasanya dilakukan dengan pertemuan fisik dan media cetak, yang dimana ini juga membutuhkan ataupun mempunyai keterbatasan ruang dan waktu, sehingga itu tidak menjadi efisiensi untuk dilakukan di masa sekarang. Oleh karena itu, kita mengoptimalkan era kontemporer ini dengan digitalisasi massa ataupun teknologi agar perkembangan partisipasi politik di Indonesia bisa maju. Oke, kita beralih kepada rumusan masalah yang kedua, yaitu untuk memberikan ataupun menganalisis persamaan dan juga perbedaan di antara pergerakan nasional pada mobilisasi massa sebelum era kontemporer dengan aktivitisme digital dalam era kontemporer. Apa sih perbedaannya di dalam dua hal ini? Sebenarnya mereka adalah satu hal yang memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesadaran politik dan juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses sosial politik. Keduanya ini berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi, kemudian solidaritas, dan menjadikan orang itu
kolektif dalam mempengaruhi suatu hal. Oke, jadi itu persamaannya, mereka sama-sama memiliki tujuan yang sama, satu gitu. Tapi kalau perbedaannya, apa sih perbedaan dari pergerakan nasional pada masa sebelum era kontemporer dengan digitalisasi aktivisme? Perbedaannya itu cukup signifikan ya, karena mobilisasi tradisional itu mengandalkan pertemuan fisik, terus struktur organisasinya juga cenderung hierarkis, sehingga apa yang terjadi relatif lebih lambat, namun memang mampu menciptakan keterlibatan yang lebih mendalam ataupun lebih deep talk gitu bahasanya kalau bahasa sekarang. Kemudian aktivisme digital itu memanfaatkan teknologi sehingga memungkinkan penyebaran informasi itu secara cepat dan luas tanpa batas geografis. Nah, sering kan kita dengar bahwa ada calon ataupun paslon dari dari partai politik A di wilayah B, sedangkan kita tinggal di wilayah D. Itu adalah salah satu dampak yang paling krusial yang tidak memungkinkan ada letak geografisnya untuk kita tinjau ataupun kita riset tentang paslon tersebut. Oke teman-teman, kita beralih pada pembahasan yang terakhir untuk menjawab rumusan masalah yang terakhir, yaitu apa perkembangan yang dihasilkan ataupun apa saja pengaruh dari perkembangan teknologi digital terhadap partisipasi politik. Sebelum itu saya akan membahas apa sih partisipasi politik terlebih dahulu. Kalau menurut penelitian dari Artini tahun 2020, partisipasi politik itu adalah kegiatan sukarela warga negara dalam proses pemilihan penguasa dan pembentukan kebijakan publik. Maka bisa diartikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam dunia politik itu sangat penting. Itu adalah salah satu hal yang menjadi syarat terbentuknya ataupun jalannya partisipasi politik di suatu negara. Kemudian kita beralih kepada pengaruh perkembangan teknologi digital terhadap partisipasi politik. Pengaruh teknologi digital itu telah membawa perubahan yang signifikan dalam dinamika partisipasi politik masyarakat. Kenapa? Karena dengan kehadiran internet dan juga media sosial itu telah menciptakan ruang baru bagi individu untuk terlibat dalam aktivitas politik secara lebih terbuka dan juga fleksibel. Jadi dimanapun teman-teman berada, entah itu teman-teman berada di luar negeri, teman-teman tetap bisa memantau ataupun menyuarakan suara teman-teman di negara Indonesia itu tersendiri lewat ruang media sosial ataupun ruang digitalisasi. Kemudian apa sih peran media sosial dan platform digital dalam dunia politik? Itu menjadi sangat penting. Pertama, sebagai sarana komunikasi, terus informasi dan juga mobilisasi. Media sosial ini tidak hanya berfungsi untuk penyebaran informasi saja, tetapi menjadi ruang diskusi publik, terus menjadi interaksi masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, aktivis, aktor politik, dan lain sebagainya. Mungkin itu adalah hal yang bisa saya sampaikan untuk menjawab rumusan masalah yang ada di makalah saya. Sudah saya terangkan dengan sedetail mungkin yang ada di makalah saya kira bisa dipahami. Kita akan beralih kepada kesimpulan apa sih yang ada di makalah ini. Jadi sebenarnya teman-teman, pergerakan organisasi nasional pada masa dahulu itu menggunakan masa ataupun mobilisasi masa tradisional yang lebih mengedepankan interaksi fisik yang terbatas oleh ruang dan waktu, tetapi lebih deep talk ataupun bisa menciptakan ruang yang lebih nyaman. Kemudian yang kedua, perkembangan era kontemporernya itu adalah satu hal yang bisa menjadikan semua masyarakat itu terlibat dalam diskusi politik, entah itu aktivisme, menyuarakan suara rakyat, dan lain sebagainya, dan juga mendapatkan informasi dengan sangat mudah tentunya. Dengan perkembangan zaman ini menunjukkan adanya transformasi strategi mobilisasi dari bentuk tradisional menuju aktivisme digital kontemporer. Mobilisasi tradisional ini yang berbasis interaksi juga
masih kita pakai di dalam partisipasi politik sekarang, akan tetapi lebih mengedepankan aktivitisme digital di era kontemporer ini untuk menciptakan ruang yang lebih demokratis di negara hukum Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.